Cara memastikan komponen penyebab charger HP tidak mau hidup, serta konsep-konsep yang efektif dalam mereparasi charger handphone ya. Jadi ini adalah sebuah charger handphone yang kecil ya. Jadi ini kita lihat yang saya lingkar adalah Elco untuk 5 volt DC-nya ini ya. Jadi charger ini sangat kecil sekali ya, mungkin setengah ampere atau 1 ampere ya. Nah ini, dan ini dia kami membuat konten ini ya, ini akan kami jelaskan di konten nanti ya. Jadi ini dia jalurnya, kita sebut saja ya PCB-nya double layer, sehingga komponennya hanya di bagian atas saja ya. Di bagian bawahnya tidak ada komponen sama sekali. Jadi kita sebut PCB double layer, padahal yang saya lingkar pin dari Elco ya, untuk mudah saja. Kemudian ada dioda, ini dioda sekunder ini kami membuatnya seperti ini hanya untuk konten ya, untuk konten, karena nanti kami juga akan membuat tutorialnya di video ini, bagaimana menentukan sebuah dioda SMD jika sudah dilepas ya. Oke, kita masuk ya. Ini ada charger merek Robot ya, ada 2 buah, rusak ya, tinggal dibuka seperti ini saja ya, dibuka kemudian tinggal dikeluarkan seperti ini ya. Dan PCB ini kecil sekali teman-teman. Yang ini Elco-nya ini ya sampai meletup, rata-rata rusaknya cuman Elco ini ya. Cuman konten kami menjelaskan bagaimana mereparasinya ya. Oke, kita lihat ini. Setelah kami pasang, kami coba ya, tidak ada tegangan ya ini ya. Memang tidak ada tegangan ini. Tidak mau keluar tegangan, hanya 1,3 gitu ya. Nah ini kerusakan di Elco-nya ya. Kalau 300-nya ada ini ya. Ini kita anggap normal dulu. Kita anggap normal dulu. Ya walaupun 300-nya ada, tapi karena Elco-nya kembung tadi ya, jadi tidak ada tegangan. Kemudian kita lepas lagi, kita akan mencoba ini yang ini yang tadi kembung ya, tidak ada tegangan ya. Kalau yang ini Elco-nya masih bagus ya, ini tidak kembung, dan kita akan coba juga nih, karena kata yang punya tidak ada tegangan, tidak dicasnya juga tidak mau gitu. Jadi merek Robot katanya bagus ya gitu ya, kata yang punya gitu. Kita lihat sama juga ya tegangannya, kita anggap normal dulu. Di sini berapa nih ya? Ini ya 0,8 ya yang keluar ya, 0,8 ya. Padahal Elco-nya kan tidak rusak tuh ya. Jadi ini ya, ini Elco-nya masih baik-baik saja. Tidak ada kerusakan kembung atau pecah seperti yang ini tadi ya. Nah rata-rata tuh cuman diganti Elco. Tapi setelah ganti Elco, kalau dia tidak mau keluar tegangan juga kan, itu jadi pertanyaan. Jadi kita akan mengganti Elco-nya dengan 16 volt 220 mikro. Ya, kita ganti, kita pasang seperti ini ya. Nah ini dipasang saja seperti ini. Nah kami percepat, semuanya sudah dipasang. Ini yang kami copot ya, dia 10 volt ya, 10 volt. Nah ini kita langsung mencobanya. Setelah ganti Elco, apa kira-kira ya, dia baik apa tidak tuh? Nah ya, kita hidupkan seperti ini. Kita kembali ya, 300-nya ada, ini kita anggap normal dulu. Nah ini malah 0 ya, setelah kita ganti ya, malah 0 volt nih, sama sekali tegangannya tidak keluar ya. Nah di sini teman-teman, di sini kebanyakan mulai banyak pertanyaan tuh, kita mulai bingung ya. Ini kita ganti dengan 10 volt, yang tadi 16 kita ganti dengan 10 volt. Kira-kira apa yang terjadi ya? Ya, kita ganti.
Yang 16 ini ya, 16 kita ganti dengan 10. Apakah karena elko-nya atau diodanya atau apa ya? Kita pasang gini ya. Oke. Di solder seperti ini, kemudian kita ukur lagi, dihidupkan ini ya. 0 juga ya. Nah, ini kadang membuat kita bingung karena belum tahu konsep-konsepnya atau prinsip dari modul power supply ini, teman-teman ya. Kita lihat 300-nya ada gini ya. Ada tuh. Tapi kenapa tidak mau kerja gini? Nah, ini. Kita lihat ini ya. Nah, tuh. Oke, teman-teman. Jadi di sini ini ya. Kami membuat solusinya gini. Ini ada dioda yang kita ganti dan ini solderannya kita buat seperti ini, teman-teman. Nah, ini kita pasang kabel ya, tembaga yang kecil. Ini kita solder di sini. Dan di belakangnya ini kita solder juga karena dia double layer ya. Oke, ini. Diodanya kita ganti tuh dengan dioda tunggal yang agak besar biar pastikan tuh untuk memastikan bahwa diodanya bagus, sekundernya bagus gitu ya. Oke. Setelah kita pasang seperti ini sampai segininya, teman-teman ya. Kita lihat tuh sampai kami pasangnya segininya untuk mendapatkan kerusakannya nih. Nah, ini harus disolder, teman-teman, di PCB karena dia double layer. Jadi di bagian atasnya juga harus terkena timah ya. Ya, jadi elko ini dia double layer ya. Jalur elko ini bukan elko-nya double layer, jalur kaki pin elko ini double layer. Jadi di atasnya harus ke solder, di bawahnya juga harus ke solder ya. Kena timah gitu ya. Oke. Setelah kita pasang seperti ini, kita coba dulu nih kira-kira nih. Keluar tegangan tidak? Nah, ini teman-teman. Dia keluar tegangan ya, tapi 4,5 ya. Nih. 4,5. Nah, ini. Berarti penyebabnya adalah jalur double layer tadi tidak terkena solderan ya. Nah, ini ya. Jadi gini, teman-teman. Jadi prinsip-prinsip ini harus kita kuasai dulu ya. Jadi prinsip-prinsip dalam memperbaiki charger handphone ini harus terkena timah, teman-teman, jalur ini karena di sini juga timah, di sini juga ya. Ini ya. Jadi jalurnya double layer seperti ini. Nah, ini ada diodanya ini. Untuk pastikan sehingga kami kerja tidak ragu-ragu ya. Mas, ini dioda bagus kami pasang dan elko-nya. Seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, ini sekarang kita pasang dioda ini ya. Ya. Dioda SMD yang kecil ini ya. Kita pasang kembali. Ya. Di ini kita lihat double layer tuh gini ya, teman-teman ya. Kalau kami dekatkan dia seperti ini ya. Ini ya. Nah, itu dia. Tuh. Harus terkena timah di jalur-jalurnya itu, teman-teman. Apalagi sekecil ini ya. Ini ya. PCB-nya sekecil ini, teman-teman ya. Ya. Kalau tidak teliti pasti kita anggap rusaknya macam-macam tuh. Nah, sekarang bagaimana menentukan kaki diodanya ya. Ini kita sebut anoda, ini kita sebut katoda ya. Nah, SMD itu bagaimana tuh ya, sekecil itu ya, pakai looping lagi apa ya. Kaca pembesar itu kan agak sulit. Nah, di sini ya, nih kita gini kan, anoda katodanya, oke. Nah, ini ya. Nah, ini anoda katoda. Nah, kalau kita dibalik pasti dia tidak jalan ini ya. Nah, kita balik lagi. Nah, ya dia jalan ini ya. Ini juga dia udah tunggal ini ya, yang besar biar mudah ya kita lihat. Kalau dibalik dia tidak, avometernya tidak bergerak ya, jarumnya tidak bergerak. Oke, ini anoda katoda seperti ini. Dan ini juga anoda katodanya ya. Oke. Tinggal kita ya iseng-iseng aja nih ya, kita gambar-gambar aja ya anoda katoda biar lebih jelas ya. Dan
dipasang di sini teman-teman ya. Ini jalur ini anoda, ini katodanya ya, ini ya. Karena diodanya kecil sekali, jadi tinggal nanti diodanya ditanda ke atau apa ke, anodanya, katodanya gitu ya. Oke, ya semudah ini saja. Ya, karena kecil sekali nih modul ini ya. Sangat sudah buat sampai sekecil ini, jadi mau pasang diodanya nanti susah benar ya. Sulit ya. Ya ini kalau sudah disolder begini ya. Nah ini jelas ya teman-teman ya. Oke, memang ini ya. Elko ini nanti kita coba ganti-ganti tuh, yang lebih besar, yang lebih kecil gitu ya kapasitasnya. Nanti kita coba setelah ganti dioda ya. Tadi kan dioda tunggal. Setelah kita ganti diodanya, dioda SMD, dioda bawaannya itu ya. Tegangan yang tadi 4,5 dia sudah menjadi 5 volt. Nah, ini dia sudah menjadi 5 volt. Nah ini agak rawan juga sebenarnya. Jadi nanti begitu kita charger tegangannya turun tuh. Jadi dia idealnya harus 5,1 ya, 5,2 gitu ya teman-teman ya. Kayak ini ya. Jadi teman-teman bisa menggantikan dengan elko yang nilai tegangannya lebih besar, bisa. Sangat bisa sekali. Ya, ini ada beberapa seperti ini ya. Ini berapa nih? Ini 400 volt. Ini bisa juga. Ini berapa nih? Ini sama 400, 4,7 mikro ya. Ya. Bisa juga sebenarnya. Dia sebagai penampung sehingga waktu kita ngecas itu tidak melempem dia ya. Tidak sampai kembung kayak tadi ya. Karena panas tuh. Dia menampungnya lama nanti kalau lebih besar kapasitasnya ini ya. Ini 10 volt ya, 10 volt. Kalau ini 16 volt ya. Kita coba yang 16 ini saja ya. Di sini ya. Biar besar dan kelihatan ya teman-teman ya. Kita coba 16 volt. Nah, di sini kita akan ketahuan kalau 16 volt tegangan yang tadi naik atau tidak ya. Tegangan yang 5,0 kan. Dia naik apa tidak. Ya, kita langsung ganti saja seperti ini ya. Nah, ini elko-nya besar nih, jadi untuk konten kan bagus nih ya. Jadi teman-teman harus tahu ya, yang negatifnya mana, positifnya mana di pin itu ya. 16 volt 1000 mikro ini ya. Ini tinggal kita jepit seperti ini. Nah, walaupun harganya tidak seberapa ya charger ini ya. Tapi dalam pengetahuan kan kita perlu belajar juga nih. Ini kita lihat nih dia berapa volt jadinya. Dia menjadi 5,1 ya, 5,18 volt ya. Jadi tegangannya naik tuh. Nah, tapi ampernya pasti tetap karena trafonya kan kecil. Oke, jadi teman-teman demikian konten kami ini ya. Semoga bermanfaat ya. Bisa teman-teman bereksperimen karena kami sudah melakukannya terlebih dahulu. Jadi ini sebagai referensi teman-teman ya. Walaupun dia kecil gini ya, harganya juga murah, mungkin terjangkau bisa beli. Namun untuk pembelajaran kita perlu tahu juga nih. Ya, jadi kita bisa memperbaikinya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan konten kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like. Ya minimal di share ya ke teman-teman agar konten kami bisa berkembang dan bermanfaat. Terima kasih.